Ini adalah salah satu taman safari, tapi dia tuh benar-benar ada di pinggir pantai, guys. Kalau teman-teman lihat di belakang tuh ya, itu kita benar-benar di pantai dan katanya itu bisa berenang di pantai ini, guys. Oh, ini banyak pisan merpatinya, guys. Bermacam-macam ya. Ini jenis-jenis merpati-merpati hias sepertinya ya, guys. Antepin ya, antepin. Kayak marah mas sama mas. Kok kamu nggak pulang-pulang katanya? Dia mau nyuapin suaminya. Astagfirullahaladzim. Patriarki sekali ya. Ini dijatuhin. Kurang asem deh, guys. Oh, dia mah ngikutin Mas Ali. Waduh, ini dia ngikutin Mas Ali ternyata, guys. Nah, pegang flippernya. Oh gitu. Hebat banget. Ya, kasih makan ya. Tenang aja, dia bakal nyentuh. Nah, good. Agak kasar ya nyiumnya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di beach safari Batang ya guys ya. Jadi kalau teman-teman tahu taman safari kan ada taman safari Bogor, taman safari Solo ya, Bali Safari gitu kan ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu taman safari, tapi dia tuh benar-benar ada di pinggir pantai guys. Kalau teman-teman lihat di belakang tuh ya, itu kita benar-benar di pantai dan katanya itu bisa berenang di pantai ini guys. Cuman jujur ya, kita tidak lagi pengen basah-basahan, tapi ini menarik banget sih guys. Terusnya kan bukan tipe-tipe yang ada karang-karang ya. Jadi kalau teman-teman berenang di sini juga enak banget ya guys. Nah, kita bakal coba buat sidak ada apa aja di sini. Jadi sebenarnya tuh di sini tuh ada beberapa tempat. Ini kita ke tempat yang sini dulu dan nanti hewan-hewan ada di sebelah sana guys. Nah, kita mau lihat-lihat aja dulu yang ada di sini ya guys ya. Di sini kita bisa menemukan ada beberapa merak biru ini guys ya. Merak nasional ya dari India guys ya. Kalau yang hijau kalau nggak salah baru dari Indonesia. Nah, ini dia merak-merak birunya guys. Ini sebenarnya ya, dia tuh kalau misalnya dengan setinggi ini ya guys ya, bisa kabur sebenarnya dia guys. Cuman karena memang kalau teman-teman perhatiin dia tuh udah lumayan ini kayak bonding ya di sini ya, udah adaptasi. Jadi dia akan diam-diam saja di situ guys. Ini tuh ada dua pasang, sepasang tuh ya di dalam sana. Kayaknya kalau yang sepasang di dalam sana itu tuh, nah sepertinya tuh dia memang masih belum adaptasi. Jadi dia ditaruh dulu di sana guys. Kayak gitu ya. Di bawahnya juga ini ada banyak banget merpati-merpatian ya guys. Oh, ini banyak pisan merpatinya guys. Bermacam-macam ya. Ini jenis-jenis merpati-merpati hias sepertinya ya guys. Kita sambil jalan-jalan ke sini ya. Nah, memang kalau teman-teman lihat di sini kan ada lumba-lumba nih ya. Karena beach safari ini tuh memang istilahnya ikonnya itu lumba-lumba guys. Jadi ada gading terusnya di tengah lumba-lumba. Karena memang beach banget lah ya, pantai banget lah. Jadi lumba-lumba pisan guys. Nah, ini banyak pisan ini mah. Ini kayaknya awalnya nggak sebanyak ini ya guys. Kayak di rumah kita aja ya jadi banyak ya. Dulu kita banyak guys ya. Ini merpati-merpatian. Dari jenis-jenisnya bermacam-macam ini ya. Mereka juga kayaknya sudah kawin-kawin silang ini ya guys. Warnanya udah warna-warni ya guys. Bener-bener kayak menarik banget. Cuman ini karena memang istilahnya tuh dibersihinnya sering kayaknya. Jadi sebanyak ini pun ya nya tuh nggak begitu parah lah. Kalau jarang dibersihin pasti nya bener-bener kayak sangat amat membeludak guys ya. Kayak gitu loh. Nih deket aja. Jenis merpati apa ini guys ya? Apa ada yang di atas udah campur-campur? Gak ngerti aku juga ya kalau udah nyampur-nyampur kayak gini ya guys. Banyak pisan, tuh. Pada naik-naik ke pohon-pohonan ya. Nyaman banget lah mereka di sini ya guys. Nih, apalagi nih di sini nih. Oh, di sini mah tulisannya burung merpati karang guys ya. Burung merpati karang ya. Ya tapi sebenarnya mau nyampur kayaknya sih. Soalnya itu juga ada rambutnya kayak ke belakang gitu. Ini mah banyak ya. Di sini juga ada feeding kelinci guys. Tapi kelincinya masih belum dikeluarin tuh. Karena memang kita di sini terlalu pagi ya. Tadi kita sebenarnya dari jam 8.30 udah sampai sini guys. Kayak beach safari baru buka, kita udah di parkiran guys ya. Jadi memang istilahnya belum semua hewannya terdisplay. Nah, ini nanti kalau misalnya udah lebih siang lagi, bisa kelinci-kelincinya bakal dikeluarin, dia bakal jalan-jalan di sini guys. Kurang lebih seperti itu sih ya. Mungkin kalau misalnya kayak malam-malam nggak ditaruh supaya dia lebih hangat dan juga lebih nyaman kali di dalam sana ya. Tapi kalau kita lihat-lihat memang kelincinya tipe-tipe kelinci yang gede-gede gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini mah ada kolam ini ikan ya guys ya. Soalnya ada ikan-ikan nila. Tapi ikan-ikan nilanya tuh aku rasa kayak merah-merah sekali ya guys ya. Ini pakai lampu ProRed dia menyala ini ya guys. Gila, ikan nila pakai lampu ProRed ya. Tapi kenapa bagus-bagus banget ya tuh warnanya tuh bener-bener kayak nyala gitu loh. Kayak ikan koi guys ya warnanya ya. Sangat amat menarik guys. Sebenarnya kalau teman-teman lihat juga di sini masih ada beberapa lagi kayak ada tempat makan, ada rice bowl di situ ya, di situ ada coffee station. Pokoknya di sini ada tempat-tempat ngopi, tempat-tempat nyantai lah guys. Dan di sana juga sebenarnya ada semacam cafe gitu dan juga resto gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen makan dan juga pengen kayak istilahnya istirahat lebih nyaman, di sini ada beberapa opsi juga guys. Bisa nyantai di pinggir-pinggir pantai di sana dan juga bisa makan di resto yang sudah disediakan di situ guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini untuk istilah zona pertama, kita akan coba buat masuk ke dalam. Sebenarnya aku tuh kesini tuh karena ngincar si lumba-lumbanya. Jadi mungkin nanti entah di video ini atau di next video kita bakal kasih lihat ke teman-teman gimana sih lumba-lumba yang ada di sini guys. Yuk, kita kesana dulu guys. Guys, ternyata ini ada mapnya ya. Aku juga baru ngeh ya guys. Nah, tadi kita mau masuk di sini nih. Terus tadi kita baru main ke sini aja nih, ada kelinci, ada merpati, ada domba ya seharusnya. Cuma tadi lagi belum keluarin, ada ini juga guys ya ternyata ya. Terusnya di sini ada burung tuh juga di situ tapi belum tutupkan itu tuh kayak display burung di situ tuh.
Nah itu kayaknya, tapi belum dikeluarin ya, karena ini kita pagi pisan ya guys ya. Nah di sini juga ada poni ya, udah poni guys ya. Ada buaya juga ternyata ya, ostrich dan lain-lain. Nah, pokoknya emang kawasan zoo-nya di sini guys ya, Safari Wonders guys. Ini mini safari sih jatuhnya ya. Soalnya teman-teman kalau misalnya mau yang safari yang bener-bener gede gitu mah ya, di Bogor tuh gede pisan ya guys. Ada pentas lumba juga di sebelah sini dan ada lorong reptil juga guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, ini ada beberapa merchandise juga nih guys. Sekarang kita akan coba buat masuk ke sana ya. Ini nih Blue Seafood ini nih guys, restonya ya ini ya. Resto Blue Seafood. Sebenarnya ini tuh memang lagi tahap istilahnya pembangunan juga. Jadi ada beberapa yang memang belum istilahnya tuh selesai ya. Ini kayak ini juga lagi dibangun. Aku juga nggak tahu ini lagi bikin apa nih. Kayaknya ini akan keren ya guys ya. Dari bangunan dia melengkung gitu sepertinya akan keren guys. Ini katanya juga ada beberapa yang disiapkan untuk peak season. Nanti kan bakal Desember Januari itu kan libur panjang ya. Nanti di situ juga bakal banyak pengunjung yang datang ke sini, lagi dipersiapkan sebaik-baiknya guys. Oke, kita coba ke sana ya. Nah guys, kita akan masuk ke mini zoo-nya ya. Sebenarnya di sini tuh kalau teman-teman perhatiin ini ada patung-patung juga nih guys. Ini kayaknya memang nanti ke depannya tuh bakal dibuka menjadi sesuatu hal yang lebih lagi ya. Apalagi kan ini benar-benar di pinggir pantai banget. Nih kayak benar-benar salah satu taman safari yang di pinggir pantai pisan sih. Aku sendiri sih nggak begitu ngerasa kegerahan ya. Apa karena masih jam 10 atau karena agak mendung atau memang pantai di sini nggak terlalu panas, aku juga nggak tahu guys. Yuk kita coba buat masuk ya. Nah, di sini kita akan masuk guys. Tuh ada gajah ya. Kak, gajahnya belum ada, Kak? Gajahnya nanti keluar di jam 11. Oh, jam 11 keluarnya ya? Oh, belum keluar guys. Sekarang jam 10 ya. Nanti aja kalau udah keluar mungkin sama kita akan coba buat dikasih lihat ke teman-teman ya guys ya. Nah, ini ada beberapa hewan-hewan lainnya. Ini emis ya guys ya, kura-kura kaki gajah nih ya. Ada gajahnya dikit lah ya, kaki gajah guys ya. Oh, dia nih guys. Ini mah kecil, Sal. Nah, itu tuh gede tuh. Mau dikasih makan sama kakaknya nih guys. Wah. Tuh guys, emisnya gede pisan ya, jarang banget segede ini sekarang ya. Aku jarang lihat guys ya. Ini adalah salah satu, ini kura-kura darat terbesar di Indonesia ini guys. Soalnya di Indonesia kura-kura darat cuma ada 2 kan, emis sama forsteni doang ya. Cuman memang dia tuh harus ada semacam air kayak gitu tuh, karena dia suka berendam di air. Walaupun dia kura-kura darat, tapi kalau emis ini tuh dia suka berendam di air guys, kayak gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ada stok pakannya ya untuk beberapa hewan ya guys ya. Itu lagi pada mau nonton nih, kayaknya bakal ada pertunjukan apa itu guys ya. Nah ini ada feeding elephant ya. Kayak buat kasih makan gajah kayak guys ya, kayak gitu ya. Wah ini banyak bocil-bocil guys ya. Kita lewat sana aja dulu ya. Kita jangan melawan bocil-bocil guys ya. Biarkan bocil-bocil bersenang-senang dulu ya. Nah ini kalau lumba-lumbanya mah ada di sebelah sini nih, setauku nih guys. Cuman tadi itu sebenarnya aku udah sempat muter-muter sedikit. Lumba-lumbanya juga belum keluar. Nanti dia jam 11 juga tuh ada pertunjukan lumba-lumba. Nah ini ada beberapa lagi guys, feeding burung tuh ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa masuk ke sini nih guys harusnya ya. Kalau gak ada kiper ini gimana kita kayak bisa masuk ya guys. Masih dikunci karena memang terlalu pagi kita tuh datang ke sini ya. Mungkin ntar ada beberapa fitur yang baru kita bisa akses. Kita bakal ke sana guys. Ini ada orang utan ya di sini. Oh ini orang utan nih guys. Kita lagi mainin itu apa tuh? Apaan? Ngapain dia guys? Gak bener itu jadi penglaris ya. Ya ampun guys, dia ngapain deh dia main gitu, bosen kayaknya guys ya. Tuh. Pasti di sini. Pasti di situ ya dari tadi ya. Ngeliat. Ngeliat si Mas guys. Tuh. Antepin. Kayak marah Mas sama Mas. Kok kamu nggak pulang-pulang katanya? Kamu kemana aja ya guys? Aku nyaba dulu ya. Lucu banget ya dia ya. Dia kayak gini nih. Kata ada 2 ekor di situ. Satu lagi di situ. Oh lagi lihat pembangunan guys. Cuman ini di atas aja. Mandor. Iya, cuman ini nggak kelihatan karena kacanya agak-agak kayak ada ini ya, ada kerak ya guys. Jadi nggak begitu kelihatan. Tapi di situ dari itu. Sebagai, oh dia, gede ya? Apa enggak? Gede ya dibanding yang itu ya? Iya. Wah, dia tuh pengen disorot kayaknya. Agak ini ya kacanya. Gak begitu kelihatan ya, soalnya kacanya ada kayak kerak. Tapi masih oke lah ya guys ya. Guys, dia mau melawan guys. Oh ini itu sebenarnya mah kalau diri pun pendek ya, tapi panjang gitu tangannya tuh guys ya. Tangan sama kakinya tuh kayak tangan juga guys, bisa menggapai sesuatu itu. Lagi ngajar Mas? Dia mau mukul kayaknya. Memukul ya. Kita sambil lihat lagi ya guys. Kita tuh masih udah bisa main ke sana. Meraknya ngebuka guys, kita lihat ya. Ini merak hijau nih. Kalau merak hijau baru nih. Dia merak dari Indonesia dilindungin nih guys ya. Nah ini dia. Ngebujuran wae. Si meraknya dari tadi teh parah guys ya. Lagi musim kawin guys ya kayak gitu ya. Keren banget ya guys. Ekornya ya. Ayam yang satu ini keren sekali ya guys. Jadi dia kayak ada mata-matanya gitu di ekor-ekornya tuh. Nah ini juga ada sejenis parrot nih. Paruh bengkok ya guys. Kenapa dia diem di sini ya? Nuri-nurian sih guys, ada nuri-nurian juga ya. Sebenarnya masih ada tuh, di situ juga banyak nuri-nurian tuh ya guys ya. Suaranya kayak gitu guys. Nah itu nuri-nurian. Nah tuh ya guys.
pada berterbang-terbangan ya. Ini kita bisa masuk, cuma masih dikunci. Kita lihat aja dulu sini ya. Nah, ini juga merak nih guys. Ini merak biru nih kalau yang ini nih. Mereka merak hijau, ini merak biru nih guys ya. Bagus ya ini ya. Dari India kan kalau ini mah. Asal lebih gede ya, badannya ya. Iya, gagah gini guys. Dia di bagian bulu ini juga, depannya juga kayak gitu tuh. Kayak keren banget guys motifnya ya. Tadi juga waktu awalnya kan aku udah pernah muter ke sini sekali ya guys, tadi pagi-pagi banget kan. Nah, itu dia tuh langsung mekar gitu dan keren banget mekarnya guys ya. Cuman dia ngarahnya ngebuyurin kita wae dari tadi guys ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Ini juga masih merak-merakan. Sebenarnya merak ini juga digabungin sama burung kakatua tuh. Ada beberapa jenis burung kakatua guys ya yang ada di sini. Itu sepasang kayaknya mereka ya. Nah, ini juga nih ada merak-merak lagi. Tuh guys. Prosesnya kayak gitu guys. Butak-gitak dulu ternyata dia. Wih. Asik. Ini jantan semua ya? Kalau betina mah kalau nggak salah apa begini juga ekornya guys. Kalau nggak salah beda ya kalau betina kan? Kalau betina mah kayak tidak seperti ini kan guys. Ini jantan semua berarti ini guys. Wah. Apa? Kakinya putih nih, kaki hitam. Oh beda. Oh gitu. Beda deh jenis. Kakinya hitam. Iya ini guys. Ini lagi bagus banget, ini lagi mekar sekali nih guys ya. Tuh yang satu lagi makan. Tuh kayak ayam sih kalau makan ya. Bareng sama burung kakatua juga di belakang sana lagi makan di dalam kontainernya guys. Tuh, ini emang jam-jam pagi-pagi kayaknya sarapan nih. Mereka lagi pada sarapan ya. Keren banget. Nah, ini ada rangkong juga nih guys. Rangkong badak ini ya. Nah, kalau nggak salah tuh rangkong ini juga salah satu burung yang bisa di-train gitu. Walaupun sebenarnya ini tuh emang udah dilindungin ya. Jadi teman-teman jangan pelihara burung ini. Tapi untuk beberapa burung yang memang di beberapa kayak kebun binatang seperti ini tuh bisa dilatih gitu guys. Dan sejenis rangkong ini, dia tuh kalau dilempar buah langsung bisa ngambil gitu ya. Sama kayak tukan kayak gitu-gitu lah mirip guys ya. Itu unik banget karena dia kayak ada namanya kan rangkong badak karena mungkin dia di bagian kepalanya kayak ada tanduknya gitu ya. Keren banget ini guys. Kayak culanya ini ya. Si culanya kalau dipegang kayaknya sama paruhnya bahannya sama ya kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Kayaknya sama sih guys. Lagi pada makan. Tapi makanannya udah pada males-malesan karena sudah pada makan kayaknya guys ya. Di sini kasih makannya buah dan di atas ini juga ada tuh gagah sekali guys. Jantan betinanya aku nggak bisa bedain ya, nggak ngerti ya. Cuman biasanya kalau di tempat seperti ini sih untuk beberapa hewan-hewan kayak gini biasanya memang jantan betina guys isinya ya. Kayak gitu. Nah ini emu nih, ini emu nih. Ini emu jadi sejenis mirip-mirip kayak burung unta gitu dia tipe-tipenya ya. Dia kayak masih sekeluarga sama unta sama kasuari gitu-gitu guys ya. Burung unta, burung kasuari gitu-gitu kayaknya guys. Tipe-tipe burung pelari lah yang nggak bisa terbang ya guys. Nah, kalau najong kayaknya lumayan sakit nih kalau nendang nih guys. Mukanya aja udah kayak gitu. Pengen piara ini mas? Serem ya? Mukanya kayak galak guys, kayak antagonis gitu ya. Kan kalau itu bunyinya kayak guguk ya? Tuh bunyi guys. Oh, dia mau nyuapin. Sumpah, dia mau nyuapin suaminya. Astagfirullahaladzim. Patriarki sekali ya. Dijatuhin. Kurang asem deh guys. Udah. Lah, ngapain nih? Matanya merah tuh. Apa-apa deh. Kok matanya merah ya? Apa yang merah jantan ya? Yang satunya. Iya. Patriarki sekali guys ya, udah diambilin makan, sejantannya kayak dibuang. Gak enak deh, dibuang guys. Wih, gitu sore. Jadi kalau di hutan-hutan ada suara kayak ngok bikin hutan jadi menggema, berarti dia guys ya. Suaranya begitu tuh, dia lagi mainin besi tuh guys ya. Gatal dia. Itu kenapa sih lagi mainin besi juga tuh? Gatal. Pacoknya gatal ya. Pacoknya gatal, garuk lah. Oh guys, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Ini kita belum sini nih. Kita coba lihat ya guys, ini ada apa? Ini ada sunbear ya? Bentar guys. Ini kita belum lihat, ini ada sunbear guys, ada beruang madu nih. Wah, belum keluar kayaknya beruang madunya ya. Oh, ada guys. Sebenarnya pakai kaca, jadi kacanya tuh gampang berkerak gitu guys ya. Karena mungkin kalau misalnya ada rembesan air kayak gitu kan, jadi bikin kerak guys. Ini pasti waktu awal-awal jadi bagus banget nih. Si kaca ini tuh bagus banget pasti. Karena kan dia clear ya. Tapi kan lama-lama kalau kaca kayak gini dia berkerak. Ini nggak begitu kelihatan guys. Nah ini dia untuk beruang madunya ya guys. Ada seekor di sini ya. Biasanya sih ada beberapa ekor di tempat-tempat seperti ini. Cuman kan yang namanya display di kayak kebun binatang gini nggak langsung dikeluarin semua. Jadi mungkin dia keluarin sebagian dulu. Dan ini adalah beruang madunya ya guys. Kayak gitu ya. Nah ini juga tadi ada bekantan. Aku sempat lihat bekantannya kok tuh guys. Dikasih makannya coba lihat apa guys. Kangkung ya guys, buah gitu ya guys. Bener-bener loh. Dan tadi tuh ini beranak guys. Naik ya. Dia tuh kayak ke orang kayak takut deh. Tadi juga waktu ada kipernya masuk waktu ngasih makan dia langsung pada kabur. Jadi tuh ada lagi sebenarnya yang bawa anak teh mana ya tadi ya? Satu lagi mana ini guys? Tadi ada 2 ekor di sini, 3 ekor ya sama anaknya tadi tuh beranak kayaknya mereka di sini keluarga lengkap ya guys. Dilempar guys. Tuh. Ini adalah
apa lambang dari Dufan ya guys, kayak gitu ya. Cuman ya gitu kalau pakai kaca tuh dia agak-agak berkerak ya, jadi nggak begitu kelihatan. Dan ini ada beberapa jadwal ini ya guys. So ada Dolphin Show nih, nanti kita bakal lihat ya jam 11 guys ya. Sekarang jam berapa nih? 10.14 guys. Nanti bakal ada various animal dulu. Kayaknya tadi yang bocil-bocil lagi pada ini kayaknya. Iya. Ini kayaknya dia mau nungguin ini guys ya. Kayak gitu. Oke, ini ada rusa tutul guys. Kayaknya betinanya kayaknya ini. Soalnya kan kalau yang jantan dia ada tanduknya guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini sih biasanya sih lebih dari seekor sih, cuman masih pada di dalam. Terlalu pagi kita guys ya. Nah, ini ada beberapa hewan-hewan Afrika ya. Ini watusi apa nih? Ini apa ya guys ya? Apa ya namanya ya? Kambing Afrika beda guys, bukan ya? Ini tuh jenis apa itu guys? Cuman kalau yang belakang itu tuh watusi kalau nggak salah. Yang si tanduknya itu tuh kalau di Taman Safari Bogor tuh meresahkan pembawa yang bawa mobil kan. Pas dia nengok kan takut kebaret ya. Soalnya memang itu si tanduknya gede pisan guys. Ini juga kelihatannya kayak kalau di National Geographic itu kayak kecil-kecil tapi gede juga ya. Iya, gede. Yang dikejar macan bukan dia tuh ya guys ya. Jadi korban lah pokoknya guys. Nah nih, diri dong. Ini gede juga loh guys. Bagol gitu palanya ya. Tapi badan sama proporsi kepalanya tuh kayak gede pisan kepalanya guys ya ternyata ya. Oke, ini kita lihat lagi di sini ada zebra. Ini tuh dialirin listrik kan ya kalau nggak salah yang kayak gini ya. Iya. Jadi teman-teman jangan asal tiba-tiba pegang nih, takutnya nyetrum guys. Nah semut mah nggak setrum tuh, aman semutnya guys. Kan nggak nyentuh bawahnya. Ya, nggak nyentuh bawahnya. Iya. Nah ini ada zebra. Kata biasanya gitu, jadi kejut nanti kalau misalnya bukan yang sampai menyakiti, tapi kalau misalnya dia berusaha buat kabur, kaget nanti dia udah oh ya udah gitu kan. Karena dia jadi nggak mau kabur. Emang seperti itu sih. Enggak, ini listriknya kecil kok. Kayak raket nyamuk lah, enggak ada kayaknya. Raket nyamuk mah nggak kerasa kayaknya. Cobain Mas. Zebra guys ya. Zebra tuh kalau kita lihat sebenarnya kan dia secara visual kelihatannya kayak malah kontras ya. Tapi warna-warna seperti ini tuh malah di savana dia kan dikejar-kejar singa misalnya. Nah singa malah nggak bisa ngeliat dia dengan sempurna guys. Itu tuh ada bentuk kamuflasenya ya, kayak gitu ya. Nah ini udah mau ada suara-suara guys ya. Kayaknya udah mau mulai ya. Nah ini tuh kan ada juga tahu guys tuh yang masih ada di dalam kotak itu tuh. Tuh kelihatan kan? Jadi memang belum dikeluarin semua ini teh, cuma sebagian ya yang udah dikeluarin ya guys ya. Wah ini nih watusi nih. Nah ini meresahkan warga-warga pengendara mobil nih guys. Wih di sini ada banyak juga ternyata ya, kayak semacam burung-burung unta. 1, 2, 3, 4, 5 ekor ya guys ya. 6 ekor, 7 ekor, banyak banget guys. Kalau burung unta sama emu tadi serem mana mas kelihatannya? Ini lebih serem ya kelihatannya ya. Padahal dia sebenarnya kurang pintar ya. Pasti dia gigit-gigitin bambu nih guys. Dia sering kali menggigit-gigit bambu ya. Dengan polosnya dia gigit-gigitin bambu ya. Emang dia begini bulunya kak? Ini mah karena bawahnya lumpur sih. Karena bawahnya lumpur dia jadi kayak duduk di lumpur seperti ya. Nah itu yang bikin bulunya kayak seakan-akan agak-agak basah. Karena mungkin lagi musim hujan kan sekarang ya. Sering hujan kayaknya guys di sini ya. Yang bikin tanah-tanah merah kayak gini mah dia jadi lumpur gitu sih guys. Nah ini ada watusi nih, watusi. Ini tuh sebenarnya masih banyak lagi tahu, kayak bakal ada harimau katanya ya. Kalau nggak salah entah singa entah harimau kalau nggak salah di sini tuh guys ya. Cuma lagi dibikin tempatnya. Terus juga ntar bakal ada hewan-hewan banyak deh. Nah ini tuh memang targetnya di akhir tahun ini nanti mereka bakal pada mengadakan hewan-hewan tersebut guys. Nah ini nih watusi ya. Ini kalau dikurbanin kayaknya dia repot ya guys ya buat panitia ya. Merepotkan panitia guys ya ini ya. Tanduknya gila banget guys. Aku nggak ngerti ya jantan betinanya kayak gimana. Apakah yang cuma jantan doang yang bertanduk atau betina juga bertanduk? Cuman ini kalau dari tanduknya memang luar biasa sih guys. Nah ini lagi mau ada pertunjukan ya. Jadi memang di sini tuh sejenis mini zoo sih, bukan zoo yang bener-bener kayak gimana banget banyak banget hewan-hewannya. Tapi ada lah beberapa hewannya. Ini baru sebagian aja ya guys ya. Nah ada juga sebenarnya ada hewan-hewan yang ada di sebelah sana. Itu ntar ada lumba-lumba sama ada lorong reptil guys. Kayaknya kita bakal coba buat lihat dari kasih lihat ke teman-teman lorong reptilnya seperti apa ya guys. Guys ini udah ada lumba-lumbanya guys. Wih deket banget. Ini tuh kalau nggak salah dia dalamnya 10 meter ya. Dilarang melewati pembatas guys. Kita nurut aja ya. Oh dia lagi tidur-tiduran. Ya ampun deket banget ini. Guys lagi bermain-main guys. Wih. Ada 6 ekor ya katanya di sini ya tuh guys. Halo guys. Ngeliatin kita ya. Wih ya Allah lucu banget. Ini baru lumba-lumba guys. Tuh teman-teman lihat di bagian kepala atasnya tuh ada kayak semacam lubang ya. Itu lubang kayak ikan paus juga ada kan guys ya. Soalnya lumba-lumba ini bukan ikan ya guys, tapi dia tuh adalah mammals guys, mamalia ya. Mamalia yang memang wih. Kok bisa bareng gitu sih? 3 ekor guys. Wih. Satu lagi guys. Keren banget. Berani Sal renang di sini Sal? Tuh giginya lihat tuh. Berani nggak renang di sini Sal? Hai.
Hai. Tuh. Wih, dia naik ke atas guys. Nanti bakal ada ini juga ya pertunjukannya ya. Kita bakal kasih lihat ke teman-teman bagaimana pertunjukannya. Ini mah dia lagi ini aja guys ya, lagi bersenang-senang ya tuh. Ih, serius ya? Pada tidur-tiduran gitu ya. Tapi kenapa dia pada ngumpul di sini? Apa karena ada kita ya? Kayaknya dia mah kayak mengenal manusia kayaknya guys. Ya ini di beberapa bagian di Jepang apa di mana ya? Diburu guys, disantap ya. Aduh ya Allah, sedih banget sih. Sama baby dolphin mirip nggak? Enggak lah, jauh banget guys. Terus bagian ekornya tuh bukan kayak sirip ikan kan? Kalau ini mah dia kayak ekornya tuh gitu tuh. Kayak gaya lumba-lumba gitu kan. Kita kan kayak gitu guys. Saya kalau berenang kayak lumba-lumba. Itu suaranya ya? Itu suaranya ya? Suaranya gitu guys. Ih, ngikutin nih. Ngikutin yang ini ya. Hai. Waktunya makan kali. Waktunya makan ya? Oh guys. Ntar kalau misalnya kita diperbolehkan, ntar kita coba buat lebih dekat lagi sama lumba-lumba guys. Ini kan ngikutin ya dia ya? Iya. Coba bang. Guys ya. Kabur dia. Oh, dia mah ngikutin Mas Ali. Waduh, dia ngikutin Mas Ali ternyata guys. Oh iya ya, kayaknya dia bisa bicara sama hewan kayak Mas Ali. Oh iya guys. Kan biasanya sama merpati kan ngobrol. Iya, waduh, bawa pulang gitu ya? nggak muat guys. Kalau itu gimana? Wah, kasihan nggak muat guys. Nih guys, ada beberapa info-info juga di sini ya. Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik namanya ini ya guys ya. Lumba-lumba ini katanya tuh dia kalau misalnya sedang ada di lautnya dia berkoloni 5-15 ekor. Dia tidurannya kayak gitu tuh, kayak bareng-bareng gitu tuh. Kok bisa kompak ya? Tuh guys, nanti dia naik sini tuh. Kompak. Naik bareng-bareng gitu. Kayak rapih banget gitu loh formasinya, karena memang sudah dilatih sih guys. Gimana ya cara ngelatihnya ya? Dia bingung juga sih ya guys. Nah ini juga ada lagi beberapa katanya makanannya di sini ikan. Tren populasinya sedang menurun juga katanya guys ya. Dan di sini katanya lumba-lumba hidung botol ini tuh adalah predator yang sangat ingin tahu guys. Sangat cerdas dan mudah beradaptasi dan mampu memecahkan masalah guys ya. Jadi kalau teman-teman ada soal matematika nggak usah dikasih ke ChatGPT, kasih ke dia aja guys. Serius, dia tuh bisa ngerti matematika kayak misalnya pertambahan berapa tambah berapa kayak gitu-gitu, nanti dia bisa ngitung guys. Aku pernah soalnya nonton ini ya di Taman Safari yang di Bogor, dia bisa ngitung-ngitung yang kayak gitu. Menarik banget sih guys. Nah di sini, oh bener tuh guys, di Jepang itu banyak dikonsumsi dagingnya. Jadi ditangkep-tangkepin kayak gini guys. Ya, aduh sedih banget ya. Jadi sebenarnya tempat-tempat kayak gini tuh sekalian juga dikonservasikan guys. Dan juga kayak istilahnya tuh dilindungin juga dari alam yang siapa tahu malah lebih berbahaya ya guys ya. Ada sebagian hewan yang ditampung istilahnya ya, di beberapa lembaga konservasi dan juga kayak kebun binatang seperti ini guys. Gitu sih. Nanti deh kita lihat lebih detailnya ya. Kita sekarang mau coba buat masuk ke lorong reptil dulu guys ya di sini ya. Ini mirip sama yang ada di Taman Safari Bogor, cuman versi lightnya lah ya guys. Kita akan coba buat masuk guys. Oke, Taman Safari ini di Bintang. Wih, dulu tuh namanya Dolphin Center kalau nggak salah. Wow guys ya. Ini ada suatu akuarium. Moncong babi guys isinya. Ini adalah kura-kura moncong babi ya guys ya. Sendirian dan sedang berenang-renang dengan happy-nya dia guys. Chill sekali ya dia ya. Slow living sekali dia di sini guys. Nah ikan aligatornya gini ya, mukanya tuh kayak ngap gitu guys ke atas ya, kayak tertampar kayak dia ya, tertampar realita. Asik. Kayak ketabrak, ini mah kayak ketabrak, kayak nabrak tembok ya. Mukanya kayak asli. Enggak guys, emang ada beberapa yang memiliki kelainan seperti itu ya guys ya. Menarik ya. Nah ini juga ada beberapa tempat-tempat lagi. Ini ada iguana di sini. Mana iguananya ini kan di atas sana tuh guys. Wih gede juga iguananya ya. Kagak guys ya, dikasih makan kangkung, dia ada di atas sana. Nanti dikasih enclosure-nya ya. Di sini tuh dihias-hias gitu guys. Tuh ada kayu-kayuan itu menarik, bagus ya guys ya. Nah ini juga ada ball python. Ini ada sejenis ular yang sangat mudah dipelihara juga untuk pemula ya guys ya. Jenis ball python ini untuk ukurannya sepertinya udah indukan guys. Kan paling juga gedein dikit lagi lah ya guys. Kayak gitu ya. Ini bukan ular-ular berbisa ya di sini. Nah, di sini ada Caramel reticulatus. Ini juga kayak sejenis ular piton ya, yang morphe karamel dia guys. Sanca batik sebenarnya ya. Sama aja sih reticulatus python yang ular terpanjang di dunia ya, ini dia guys ya. Ini juga dikasih lampu tuh di bagian atasnya. Jadi kayak tersorot juga ya guys ya, untuk kehangatan dan lain-lainnya. Tapi untuk ukurannya ini sebenarnya masih kecil guys, masih bisa jauh lebih gede lagi ya. Ada hewan apa lagi sih mas? Itu aja ya, 2 ya? Iya. Yang terlihat ya, itu Monbi yang tadi kan?
Iya nih, kayaknya masih belum ditambahin lagi hewan-hewannya guys. Di sini, oh ini nih ada reticulated python juga. Ini sama sebenarnya ular piton juga. Cuman yang ini mah albino dan dia ukurannya lebih besar. Walaupun sebenarnya ini masih bisa gede lagi lah, jauh lah ya guys. So ya, ini berarti banyaknya sanca-sancaan ya. Piton-pitonan, ball python. Ini ada sanca cuma beda morph doang guys ternyata ya. Di sini green tree python lagi guys. Berarti emang piton semua di sini ya. Ini mah kayaknya taman piton guys ya. Ini piton semua soalnya isinya. Kalau ini udah dilindungin dan memang dia tuh punya ciri khas yang seperti itulah guys. Ketika dia ada pohon dia bakal ngegulungnya tuh pasti kayak gitu. Ngegulungnya tuh kayak gitu aja guys ya. Bukan yang ngegulung bulat-bulat biasa tapi dia tuh kayak begitu guys ngegulungnya ya. Kayak punya formasi tersendiri dan nanti kepalanya tuh akan seperti itu guys. Kayak gitu sih ya. Green tree python, piton lagi ya guys. Ini apa nih? Piton reticulatus, piton lagi guys. Nah ini ya normalnya nih. Tapi sebenarnya normalnya juga kalau teman-teman lihat bagian kulitnya ya, itu tuh kayak terlihat ada sedikit pelangi-pelangi ya guys ya, yang memang memantulkan kebahagiaan guys. Padahal nih kalau teman-teman perhatiin juga dia ular yang bisa gede lagi sih guys. Bisa jauh lebih besar dibandingkan ini ya. Jadi ini bisa makan ternak warga yang gede-gede juga kalau udah besar guys. Kayak gitu ya. Nah ini boa nih. Ini mirip-mirip juga emang sejenis hewan-hewan yang tidak berbisa sepertinya guys yang di display di sini. Karena mungkin kan ini istilahnya kan salah satu taman safari yang baru-baru juga dan masih pembangunan ya guys. Jadi istilahnya ditaruhnya hewan-hewan yang tidak beresiko. Kan kalau yang kayak viper kayak gitu-gitu kan dia sangat beresiko ya. Kegigit tuh bisa necrosis guys ya, bisa harus amputate guys ya tangan tuh ya. Nah kalau misalnya sejenis-jenis kayak gini digigit mah ya betadine lah paling lah guys ya. Obat ya sebotol lah guys. Soalnya ini kalau digigit dia kan giginya gondrong, lumayan juga lukanya pasti guys. Temen-temen kalau misalnya pengen lihat ada info-infonya di sini juga info-infonya ada. Teman-teman juga bisa baca ya guys ya tuh. Ini katanya tuh beratnya bisa sampai 27 kilo kayak gitu guys ya. Dan kalau merasa terancam dia akan menyerang katanya. Kayak gitu guys. Oke, nah ini corn snake tuh. Jenis-jenisnya memang yang tidak berbisa ya guys ya. Ini jenis corn snake. Dia adalah sejenis colubrid ya, ular jagung guys ya. Yang kalau misalnya buat pemula juga ini cocok lah. Corn snake bisa juga dipertimbangkan untuk teman-teman pelihara ya. Untuk teman-teman yang pengen pelihara ular untuk pemula ya. Bisa ball python, bisa corn snake guys. Kalau corn snake ini, ball python, corn snake itu dia kemungkinan probabilitas untuk menggigitnya itu kecil ya. Nah ini juga ada Albert Sea guys ya tuh. Ini juga sejenis piton-pitonan deh kalau nggak salah guys ya, sanca juga ya. Cuman dia memiliki warna yang lebih pelangi lagi guys. Terusnya dia mukanya juga kayak gitu tuh, kayak ada white lip gitu ya guys. Keren banget sih sebenarnya. Bisa lebih gede lagi sih, nggak begitu kelihatan ya. Dan ini masih ada lagi. Ini ada sanca batik lagi ya Allah. Di sini mah memang kayaknya lorong sanca ya guys. Ada di dalam katel guys ya. Sancanya ini gede nih kalau ini nih. Cuman masih bisa gede lagi guys. Segede ini aja kalau kita ketemu di hutan udah ngeri ya. Itu gitu guys loh. Kecekek mah nggak bisa lepas kita guys. Gila. Cuman biasanya kalau jenis-jenis piton kayak gini, apalagi dia udah semakin gede dan biasanya dirawat sama orang, dia tuh bakal bonding guys. Dalam artian dia tidak akan berusaha buat menyerang gitu loh. Dia tuh nyantai gitu karakternya. Lilit. Enggak ya guys. Dia nyantai, lilit santai gitu loh. Bisa dipiara lah. Cuman ada hal yang memang harus diperhatiin kalau teman-teman pelihara yang kayak gini, terus lagi dimainin gitu ya guys, sama teman-teman lagi dibondingin. Teman-teman jangan pernah sendirian. Karena mau bagaimanapun dia itu bisa aja tiba-tiba moodnya jelek nyerang kita, malah jadi awalnya lilit biasa jadi nyengkek gitu bisa aja. Makanya harus ada 2 orang, satu lagi paling nggak buat nyelamatin lah kalau amit-amitnya ada apa-apa. Itu yang dibilang sama Mas Luki Hakim waktu kita ketemu dulu ya guys. Gitu sih guys. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu sih guys. Nanti kita bakal coba buat nunggu show-nya dolphin dan juga kita dipersilahkan untuk masuk ke tempat dolphin. Ntar kita bakal videoin lagi ya guys. Guys, ini kita mau ada show bird of prey ya. Ini elang bondol. Berukuran sedang, namun jangan salah nih sahabat-sahabat. Senjata utama pada elang bondol ini dia mau free fly apa kayak fly to me ya guys. memiliki kuku yang sangat lancip, tajam yang berguna untuk mencabik-cabik masanya. Itu sebabnya pelatih kami menggunakan hand glove atau sarung tangan dari cengkraman burung elang bondol ini. Jadi kalau misalnya kayak fly ke makanan kayak gini, kita juga pernah ngelakuin pakai burung hantu guys. Jadi kita masih kepikiran gimana cara ngelatihnya ya. Tapi kalau misalnya untuk lumba-lumba gitu, aku benar-benar bingung banget gimana cara ngelatihnya. Tingkat kesempurnaan tertinggi. Ada burung mobil berjenis julang emas. Julang emas ini ya. Kalau tadi kita lihat julang badak nih, julang emas ini. Pemakan buah-buahan kali ini Dia ada di atas sudah sana, guys. kami hadirkan sepasang sekaligus nih sang jantan. Mana nih? Ada Lagi. di sebelah sana kami beri nama Ricky dan sang betina kami beri nama Oh, ini betina. Ani. Untuk membela
menandakan sang jantan dan sang betina bisa kita lihat di bawah paruhnya nih sahabat semua. Mereka memiliki kantong udara. Apabila kantong udaranya itu berwarna kuning, itu menandakan sang jantan. Dan ini jantannya. Sambil makan dia. Udaranya itu berwarna biru kehijauan, itu menandakan sang betina. Ini betinanya nih guys. Sudah kami hadirkan Pinter banget ya. jantan. Kami beri nama Ricky dan sang betina kami beri nama Ani. Jadi kayak dia tuh dilempar gitu, terus dia terbang langsung ngikutin si makanannya. A few moments later. Kita kerjain Mas Ali ini, kita kerjain Mas Ali. Namanya siapa? Ali. Kita kerjain. Dari mana kak? Dari Bandung. Dari Bandung. Boleh dong kita bersemangat tepuk tangan ya. Nah, selanjutnya Kita kerjain dia. Tadi udah pernah mainan burung apa belum? Mainan burung apa belum? Ada. Kira-kira Kicau. burungnya kecil apa besar? Oh, burungnya kecil ya? Burung kecil guys tadi. Nah, nih. Kangkong nih. Takut. Bohong. Katanya bisa ini. Kita tumbalin. Gila nih guys. Menghadapnya ke arah selatan saja kak. Satu lurus. Ayo loh. Iya nih sahabat. Burung apa yang akan menghingga di tangan Kak Ali? Apakah tadi ataukah burungnya yang akan lebih besar lagi? Dan ini Ayo loh. Wow. Ini sudah ada burung. Senang dia. Senang beneran. Wah, senang dia. Senang Mas? Oh, senang. Oh, ini mah ini. Oh, ini kayak burung ini ya, kayak burung badak ya. Oh, ini beda burung lagi, Bro. Yang tadi kan julang emas, kalau ini dia rangkong badak. Nah, mau lagi nggak? Sekali lagi dia, senang dia. Wow. Enggak. Gimana kak, tangannya kuat? Kuat kalau itu kita tinggal saja katanya oke. Ada. Jadi model kamu selama 2 jam nggak oke? Sekitar jam 11 show itu akan dimulai guys. Ini adalah show dolphin guys. Dan kita sekarang akan masuk ke tribun. Ayo Mas, langsung Mas. Para pasukan-pasukan kita ya. Bisa dikasih lihat selalu. Pasukan-pasukan kita guys. Mantap ya. Wah ini, wow. Paling ideal kalau ngerekam di mana Kak? Kita duduknya Kak? Di sini. Ya. Nanti dia bakal nyemburin air gitu nggak? Wah seru banget. Makasih ya Kak. Ntar dia bakal nyemburin air guys. Oh di sini nih. Ntar kita bantu pakai HP aja ya biar bisa di zoom ya. Itu dia lumba-lumbanya guys. Wow. Nah ini kita lagi nunggu bakal ada show lumba-lumba guys. Ini udah mulai opening ya. Jadi lumba-lumbanya ada beberapa ekor ya. Tadi kita hitung kayak ada 5 atau 6 ekor ya kayaknya. Kurang lebih segitu lah. 6 ekor kalau nggak salah guys. Cuman memang ini kan dalam banget 10 meter. Jadi nggak begitu kelihatan kayak sampai dasar banget. Cuman nanti lumba-lumbanya akan show dan akan kayak istilahnya melakukan hal yang memang sudah dilatih gitu guys. Nah nih mulai nih guys. Waduh, ini dia kipernya guys. Nah, si lumba-lumba makan dulu ya guys nih, makan dulu deh. Oh, iya, 5 ekor ya. Oh guys, wow. Wih. Wah, mantap banget ya bisa kayak gitu guys. Keren ya, lompat-lompatan guys. Wow. Wow, nah ini dia, tiba-tiba di situ ya. Oh dia salam dulu. Nah, nih guys. Jadi ada 2. Wow. Begituin dia langsung berenang ke belakang gitu ya. Wow. Halo tuh disapa lumba-lumba guys. Berarti si kakak kiper ini megang 3 lumba-lumba nih. Ini megang 2 lumba-lumba berarti guys. Mau baris dong dia guys. Tuh ada suaranya. Ih baris dia. Satunya lagi mah nggak nurut tuh. Mabal. Pinter banget ya bisa dilatih seperti itu ya guys. Itu ngapain dia guys? Itu dia terbalik apa enggak ya? Nggak terbalik ya? Oh guys. Main air, wah langsung berombak guys. Cuman gara-gara 1 ekor lumba-lumba yang merusuh. Oh langsung kasih makan guys. Makan dulu. Emang itu metodenya katanya ya. Dia disuruh diminta apa, dia makan dulu. Woi.
tangan guys, tepuk tangan guys. Wow. Wow. Lompat-lompat ya guys. Apaan itu? Oh, ini ekornya kayak gini ya. Mendatang. Wah, ada yang di darat guys. Ini begitu kan kayak ekornya ya. Jangan bilang ikan lumba-lumba guys, lumba-lumba aja katanya karena dia bukan sejenis ikan. Wow. Wow. Sampai dia ya tinggi loh itu. Kok bisa ya dia melakukan hal seperti itu ya guys? Ya itu kan berat banget badan dia ya padahal. Lompat nih dia, lompat. Wow, bisa begitu dia. Itu gimana ngajarinnya ya? Maksudnya dicontohin apa gimana sih? Guys, lihat guys. Wow, bisa spinning wheel seperti itu guys. Oh, ini dia mau ngapain nih? Wow, tinggi banget guys. Bocil pada happy, bocil pada senang. Wah, guys, ini pasti akan lompat bersama-sama. Satu, pasti kita bakal dibasah. Wow. Guys, ini kita lagi coba mau interaksi sama lumba-lumba. Halo Kak. Halo. Ini kita bareng sama Kak Binar nih Kak. Siapa nih Kak? Ini kipernya ada. Arya ya Kak. Tadi aku lihat keren banget ya. Gimana coba cara ngelatih? Hebat banget sih. Nah, ini beliau salah satu juga. Kalau misalnya Gimana? Oh ya ampun. ngasih makan, Mau ngasih makan gitu ya? ya nanti Ya kalau ampun. misalkan ngasih makan sambil bisa diajakin main, kalau main hula hoop boleh. Silakan. Oh bisa kayak gitu. Gimana nih cara kasih makannya? Ya, contohin dulu. Oh kasih makannya ini ya ikan ini ya, ikan layar. Oh gitu. Coba kita mau lihat guys. Dia langsung minta dia ya. Ya, yang penting langsung dipasin aja. Dipasin aja gitu ya. Iya. Aku coba ya. Maju lagi Kak, maju lagi. Maju lagi. Ayo. Nanti dia takutnya ini ya guys ya. Dekat ya guys, pelan-pelan. Oh langsung makan deh guys. Ya ampun. Boleh gimana cara salaman nggak? Ini Kak, tangannya. Gini, ayo. Nah, pegang flippernya. Ini yang kuat. Wow. Oh gitu. Hebat banget. Seru ya, Kasih makan ya. makan. Ya Tadi guys, sudah kasih. berhasil salaman sama Makasih Kak banget guys. Oke, Makasih satunya banget kasih ya. juga. Ini siapa namanya Kak? Ini sama ini Kak? Ini namanya Ipin Upin. Wah, lucu banget. Ipin. Upin. Nah. Lagi ya, tuh. Wow. Oke, kita Wow. mau interaksi apa lagi kan? Lia? Apa lagi nih? Biasanya ngapain lagi nih Kak? Ini tepuk tangan boleh Kak. Gimana caranya? Sebelah kanan. Diajarin jalan sama aja Kak Lia sebelah langsung. Jalan ke sebelah kanan gini-gini. Ya. kanan. Jalan aja. Nah, cukup sampai situ aja, dia nanti jalan sendiri. Oh gitu. Oh Kalau boleh ditepuk. kesini lagi, kita stay ambil makanannya lagi. Oh jadi kita tuh kalau abis istilahnya dia beraksi tuh kasih makan gitu ya, Betul, ya, ya. itu Apresiasi kayak gitu ya. rewardnya dia. Reward. Tepuk tangannya gitu guys kalau lumba-lumba ya. Ya ampun lucu banget, bener-bener pinter pisan ya. Iya. Ini ngelatih bisa sampai sepintar ini berapa lama Kak? Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Oh Termasuk gitu. kayak manusia kan daya tangkapnya juga beda-beda juga kan. Oh gitu ya berarti ya? Iya. Ya ampun guys. Hai. Makan dulu yuk. Ya ampun seru Satu banget. lagi. Singing boleh Kak, kayak gini aja tangannya. Serius Gini. coba ya. Nah, Sedikit nggak apa-apa. telunjuknya Ayo. boleh digerak-gerakin. Ayo. Dia update lagu-lagu zaman sekarang nggak ya? Nggak update. Ini trending di Spotify lumba-lumba kayak gini nih lagunya nih guys. Oh, pinter banget ya. Kasih makan, benar-benar kasih makan. Terima kasih guys, Upin Ipin. Diajakin dansa juga bisa, boleh kayak Pencet apa? Oh, mau pencet. Boleh. Gini. Iya. Gini guys. Oke. Oh gini. Oh gini. Nah, lumba-lumbanya set. jalan. Oh iya. Nah, dia Ya dansa. Allah guys. Ternyata instruksinya itu nggak cuma dari kipernya ya, tapi dari orang-orang lain juga dia Betul. mau loh guys. Dia akan berhenti ketika kipernya Gitu ya. Oh, gitu. itu tandanya. Pokoknya dia pasti sudah- harus kasih makan buat reward Iya, ya. Reward nih guys. betul. Nih, hey kamu hebat sekali Upin Ipin. Ini juga bisa Kak goyang. Gini dia goyang. Ya, Kak Iqbal sambil muter-muter, kita goyang bareng. Oke. Wow, Upin Ipin Muter. sangat pintar. Nah, boleh kasih Pintar lagi. pisan ya. Pintar banget guys. Hai. Lagi. Hebat sekali Kak. Aku happy banget sih ini.
bisa berinteraksi langsung seperti ini. Cium. Wow. Mau dicium? Mau dicium? Boleh, Bang. Gimana caranya dia sama congor aku digeli gak dia? Duduk di sebelah sini, ikutin Kak Lianya. Oke. Nah, sodorin pipinya sambil ditunjuk dikit. Nah, tenang aja, dia bakal nyentuh. Nah, good. Agak kasar ya nyiumnya. Ya. Makasih banget loh Upin Ipin. Iya, aduh. Parah banget nih ya. Teman-teman pernah dicium. Maaf Nggak apa-apa. banget, maaf banget. Maaf banget. Mau Hebat. ngelus lumba-lumbanya Hebat. Apa? Ngelus kayak gimana tuh? di sebelah sana nanti Oh kita. gitu. Itu kalian memang kita kan lumba-lumba ini kan foto. sebenarnya dia tuh nafasnya lewat pakai paru-paru kan berarti ya? Iya, dia dari lubang blowhole-nya. Oh, blowhole-nya Yang itu. Di atas itu namanya. Ya ampun lubang guys, lucu banget. Lucu banget ya. Betul. Kayak gitu masuknya. Kak, makasih banyak ya Kak ya. Makasih banyak ya. Suara yang tadi Kak Iqbal dengar Yang nyanyi itu. juga keluar dari blowhole-nya. Bukan ini mulutnya itu. Bukan. Jadi mulutnya gitu. ngebuka tapi suaranya keluarnya dari Oh, si lubang. ngeprank ya, buka-buka mulutnya padahal mah suara dari sini ya guys. Iya. Oh, itu dia tuh. Nah, itu lagi interaksi sama anak-anak kecil juga dia Anteng aja friendly gitu ya, friendly juga. banget ya. Iya. Kadang kalau anak kecilnya misalkan ada gerakan mendadak dia Iya. juga kadang bisa kaget juga. Oh, jadi emang harus tenang ya istilahnya ya. Ya benar sih guys. Tuh ya ampun lucu banget lagi guys. Jadi maksudnya tuh dia tuh bisa bener-bener sepintar ini ya, deket banget ini. Ini terdekat ya Mas ya sama lumba-lumba Mas? Seumur hidup nih, pernah nggak sedekat ini? Sebelumnya udah pernah sedekat ini? Nggak Oh, belum pernah. Nggak pernah. Aku cuma ngeliat show-show aja cuma kan. Iya, cuma deket banget guys. Bener-bener kayak sedekat itu tuh guys. Pinter banget. Kayak anaknya juga agak takut ya itu. Ya, kadang kayak gitu. Kadang nangis juga ini sama orang tuanya didampingi. Tapi kalau nangis gitu lumba-lumbanya biasa aja Kak? biasa aja nggak apa-apa. Wow. Oke lah guys, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk interaksi kita sama lumba-lumba. Iya. Ini show-nya berarti jam 11. Jam 11, Ada lagi jam nanti? 2 siang, Jam 2 siang? jam 3, Jam 3? sama kalau weekend atau tanggal merah kita jam 4. Oh, jadi kalau weekend ada 4 kali, kalau di weekday kayak sekarang 3 kali gitu ya. Betul, dan kalau high season kita bisa ada extra show juga. Ada extra show juga. Pokoknya ntar pantengin aja, jangan lupa buat follow Instagramnya juga karena semua updatean ada di sana guys. Dan jadi mungkin seperti itu ya guys ya untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Thank you banget Kak Ya, sudah siap. memperbolehkan kita main ke sini. Dan buat teman-teman yang pengen ke sini langsung aja datang ke sini. Di sini adalah Beach Safari yang ada di Batang guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.